diberikan kekuatan iman dan kemampuan untuk memperbanyak amal saleh menjelang bulan yang penuh dengan keberkahan itu, bersamaan juga dengan masuknya pekan pertama di tahun Masehi 7 Januari 2024. Semoga setiap perjalanan waktu yang Allah berikan kepada kita mampu kita manfaatkan dengan mengkreasikan beragam kebaikan-kebaikan yang perbuatan yang menyimpang, yang tidak dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, yang bertentangan dengan semua fitrah penciptaan diri kita. Manusia saat pertama dicipta oleh Allah, bersamaan dengan penciptaannya itu ada deklarasi langsung yang disampaikan oleh Allah tentang melekatnya semua sifat mulia terkait seluruh bagian penciptaan diri manusia itu, dan dibedakan keutamaannya dengan seluruh makhluk yang tercipta. Itu ditemukan misalnya dalam Al-Quran di surah ke-17, surah Al-Isra di ayat ke-70. Itu yang paling tegas sekali menyampaikan tentang sifat kemuliaan yang melekat pada penciptaan. Walaqad karramna bani Adam. Dan berikan jaminan di dalamnya. Jadi ada ayat Al-Quran yang dibuka dengan lam saja, ada yang dibuka dengan qad saja, ada yang menggabungkan lam dan qad. Misal yang menggunakan lam saja tanpa qad, Quran surah 103 misalnya, wal 'asr innal insana lafi khusr. Ada yang menggunakan qad saja tanpa lam. Misal pembuka Quran surah ke-23, surah Al-Mu'minun, qad aflahal mu'minun. Tapi ada yang menggabungkan lam dan qad sekaligus. Misal saat kita diminta dan dimotivasi untuk mau menghafal Al-Quran, 4 kali disebutkan di surah ke-54 itu. Surah Al-Qamar ayat 17, ayat 22, ayat 32, ayat 40. Walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim muddakir. Termasuk ayat 70 surah 17 tadi. Walaqad karramna bani Adam. Lam itu fungsinya banyak. Ada yang juga berfungsi untuk menunjukkan kesungguhan, itu berfungsi juga banyak. Ada yang bersifat tahqiq, jaminan, ada yang bersifat taukid, penguat hukum. Jadi maksudnya kalau ada informasi disampaikan bukan ya, Allah menguatkan informasi yang disampaikan dan meminta kepada tapi istimewa. Saking istimewanya, satu, kita diminta serius untuk menyimaknya. Kedua, kita diminta yakin untuk menerima informasinya. Ketiga, kita diminta sungguh-sungguh untuk mengamalkan apa yang ada di dalamnya, karena Allah sudah menjamin semua keistimewaannya. Jadi ya, jadi cara bacanya demikian. Kalau sudah paham hukum ini, kita terapkan dalam ayatnya, walaqad karramna bani Adam. Dan engkau ragukan sedikit pun, sungguh aku telah meliputkan seluruh kemuliaan pada seluruh anak cucu Adam sejak ia diciptakan. Ya. Dan menariknya, saya pernah sampaikan nama manusia yang disebutkan dalam Al-Quran
sesuai dengan fungsi kehidupannya, itu setidaknya disebutkan dengan 5 nama. Disebutkan dengan 5 nama. Kadang disebutkan dengan nama Bashar, dan ini nama pertama yang Allah berikan sejak awal manusia dicipta untuk membedakan materi penciptaannya dengan malaikat dan jin. Contoh Quran surah ke-15 Al-Hijr di ayat ke-28. Wa idh qala rabbuka lil malaikati inni khaliqun bashara. Bashar 35 kali disebutkan dalam Al-Quran, menunjuk pada potensi nafsu yang dimilikinya. Jadi kalau kita ingin belajar bagaimana cara memanage nafsu kita, temukan kata bashar dalam Al-Quran 35 kali disebutkan, dan sekali disebutkan dengan kata bashara ini. Keluarkan, pelajari, maka insya Allah kita akan berubah menjadi pribadi yang lebih baik, yang mampu mengendalikan nafsu kita. Nafsu makan, nafsu seksual, nafsu materi, nafsu jabatan, nafsu kedudukan, 35 tempat dalam Al-Quran. Ada yang kedua, ins, untuk melatih karakter dan kelembutan dalam diri kita. 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, pasangannya jin. Ya ma'syaral jinni wal ins wa ma khalaqtul jinna wal ins. Cari kata ini, pelajari kata ini, bedakan karakteristik manusia dengan jin. Begitu kita temukan, kita sadar tentang karakteristik kelembutan dan kenampakan diri kita yang berbeda dengan jin saat diciptakan. Ya, jadi jin duluan diciptakan, baru manusia. Karena itu di Al-Hijr itu ayat 27-nya jin, 28-nya manusia. Wal janna khalaqnahu min qablu min naris samum. Tapi kesempurnaan sifat dan karakternya, karena itu manusia disebut ins, jin disebut jin. Ada apa di balik kata ins? Keluarkan itu 18 kali disebutkan dalam Al-Quran, dan kita akan temukan ma'rifatul insan, hakikat keadaan kita. Jangan-jangan hidup tapi nggak kenal diri sendiri. Bagaimana memunculkan kelembutan, sifat rendah hati? Bagaimana memunculkan sifat-sifat kemuliaan yang tampak pada tubuh kita ini? Kemudian insan ini tidak disebutkan dalam Al-Quran kecuali menunjuk semua totalitas aktivitas kehidupan kita. Setidaknya 65 kali disebutkan dalam Al-Quran. Jadi kalau ingin mengatur kegiatan kita dari mulai bangun tidur sampai tidur lagi, atau ingin tahu kegiatan manusia bahkan sejak awal diciptakan dalam tubuh bagaimana, terlahir seperti apa, sampai kemudian dia meninggal, belajar kata insan dalam Al-Quran. Maka ada surah langsung, surah ke-76 itu yang namanya surah Al-Insan. Ar-Rahman allama al-Quran khalaqa al-insan. Dia khalaqa sesuatu yang dari khalaqa, supaya kita mengerti apa yang harus kita kerjakan dalam kehidupan yang baru ini. Kalau tidur mesti apa? Kalau belajar mesti bagaimana? Kalau kita bekerja mesti seperti apa? Kalau menata aktivitas yang baik bagaimana? Karena itu semua gerak kehidupan kita itu seringkali dalam Al-Quran diungkapkan dengan kata insan. Wal inna insan lafi ila ladina amanu wa amilus shalihat. 4, ada kata an-nas namanya. Nas ini menunjuk sifat sosial yang melekat pada diri manusia yang tidak bisa hidup sendirian. Nah, kata nas inilah nanti yang menuntun kita bagaimana kita bersikap secara sosial. Bergaul di rumah tangga bagaimana? Bersikap dengan tetangga seperti apa? Bergaul di masyarakat bagaimana? Kalau jadi pemimpin mesti seperti apa? Kalau jadi rakyat mesti bagaimana? Kalau berbisnis di kantor seperti apa? Kalau berkebun bagaimana? Kehidupan kaum kita, kehidupan sosial kita mendapatkan panduan yang sistematis dan terukur, sehingga semua potensi kebahagiaan dan kesuksesan itu bisa tergerak. Tidak mungkin ada yang bisa membuat seperti ini kecuali penciptaan. Jadi kalau kita punya problem dalam kehidupan secara sosial,
An-Nas di dalam Al-Quran, dan di situ kita temukan Allah memilih kita bagaimana berinteraksi secara sosial. Bahkan nanti yang simpel ada surah terakhir kan, surah paling favorit bagi muslim masa kini di muka bumi. Qul a'udzu birabbin nas. Right. Yang kelima, nah ini poin yang tadi disebutkan, Bani Adam. Bani Adam yang menunjukkan genealogi asal keturunan dari setiap manusia, yang dengan asal keturunan itu setiap manusia diminta untuk mengingat dan mencontoh kehidupan manusia pertama, yang nanti disempurnakan semua contoh itu dalam keteladanan oleh Rasulullah SAW. Ya, di setiap waktunya diminta belajar, diminta berpikir. Kalau ingin mendapatkan kehidupan seperti surga bagaimana, kalau bermaksiat resikonya apa, kalau ingin bertemu di keluarga bagaimana, kalau ingin menata kehidupan rumah tangga seperti apa. Sepekan selama 7 hari. Menariknya, Bani Adam disebutkan 7 kali dalam Al-Quran. Dan di antara renungan itu, Allah meminta kita merenungkan bahwa sejak mula diciptakan, saat engkau beraktivitas dengan semua 4 nama itu, dengan yang kelima nama Bani Adam, yakinkan pada dirimu selama 7 hari dalam sepekan, setiap engkau beraktivitas, setiap engkau akan bergerak, bahwa engkau itu makhluk mulia. Kalau kita ngajinya begini, betapa dalam makna Al-Quran itu. Ya. Yakinkan pada dirimu, kalau engkau menatap, engkau itu makhluk mulia. Karena itu matamu dilarang memandang kecuali pada yang baik-baik saja. Kalau engkau berucap, ya, engkau itu makhluk mulia. Saking mulianya lisan ini dilarang untuk mencela. Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumin qaum. Quran surah 49 ayat 11 itu. La yaghtab ba'dukum ba'dha, jangan gibah. Karena gibah itu kotor. Aku ciptakan lisanmu itu untuk bertutur yang baik karena engkau makhluk mulia. Kenapa kaki dilarang melangkah pada yang buruk? Kenapa tangan dilarang mengerjakan yang buruk? Karena saat kita dicipta, kita tercipta dalam keadaan mulia. Renungkan itu. Anda beraktivitas di daratan, bekerja di darat, wa hamalnahum fil barri. Anda jadi nelayan di laut, wal bahr. Engkau ada di darat, engkau ada di laut, engkau ada di udara, dimanapun engkau berada, aku ciptakan engkau dalam keadaan mulia. Kalau engkau cari makan, cari yang baik, kata Allah. Wa razaqnakum minat thayyibat. Dan tidak aku berikan kepadamu kecuali rezeki yang baik-baik. Jadi kalau kerja, cari yang halal. Jangan dapatkan yang haram. Karena kita makhluk mulia. Kalau itu sudah terkumpul dalam kehidupan kita, maka kita akan unggul dibandingkan seluruh makhluk yang telah tercipta. Wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Aku muliakan, lebihkan kalian, kata Allah, ya. Aku muliakan semua anak cucu Adam itu, dilebihkan dari semua makhluk yang telah tercipta. Kapan itu bisa didapatkan? Ketika kita mampu menjaga kemuliaan itu. Jadi jaga seluruh tubuh dari ujung kepala sampai ujung kaki. Kenapa ini begitu penting? Karena setan itu selalu berusaha memalingkan kita dari kemuliaan, dan kadang-kadang hebatnya setan itu dia selalu bisa menyesuaikan dengan gaya dan zamannya. Kalau kita punya metodologi dakwah, maka setan punya metode provokasi. Nah, metodologi setan zaman Nabi beda dengan zaman kini. Zaman Nabi masih konvensional, godaannya offline. Zaman sekarang online. Coba lihat. Dulu orang judi offline kan? Sekarang judinya judi online. Ya. Sampai Zeus main judi itu. Ya, hati-hati. Kenapa ini penting saya sampaikan? Karena imam tadi kita mengingatkan. Imam kita itu tadi baca Quran surah keempat An-Nisa. Ini yang saya maksudkan. Dari tadi saya bicara awal, ingin mengungkap apa yang dibaca imam kita dalam subuh tadi. Beliau bacakan Quran surah keempat An-Nisa dari ayat 92 sampai ayat 94. Dan ini memang petunjuk dari Allah melalui bacaan salat berjamaah, menunjukkan bahwa ada tindakan kriminal yang sudah melampaui batas, bukan hanya batas-batas keimanan, tapi juga batas-batas fitrah kemanusiaan. Memandang yang tidak baik saja sudah dilarang.
apalagi menggunakan semua bagian tubuh untuk menyakiti dan menghilangkan nyawa orang. Maka ketika seseorang melanggar nilai kemanusiaannya dengan menghilangkan nyawa orang lain, maka turun ancaman Allah. Bukan sekedar tidak suka, tapi memberikan ancaman yang kuat untuk menunjukkan, aku tidak ciptakan engkau seperti itu. Kenapa engkau begitu melampaui batas? Nah, ayat tadi itu dibacakan ayat tentang tindakan 1 dari 7 dosa besar, yaitu perbuatan kriminal dalam bentuk pembunuhan. Sekarang saya lihat kok membunuh itu seperti biasa. Dan orang tuh seakan-akan memiliki tutorialnya. Karena semua ditampilkan dalam media-media. Acara TV ditampilkan bagaimana orang itu bisa membunuh. Orang lihat media sosial di YouTube, mudah untuk mengakses. Sekarang belajar. Dan yang paling miris adalah ada orang mengaku muslim bisa melakukan itu. Ada orang mengaku beriman bisa mengerjakan itu. Padahal ancaman pembunuhan itu pasalnya begitu tinggi. Ya. Pasalnya di surat keempat ayat 93, pembunuhan berencana itu melahirkan 5 hukuman sekaligus. Ancamannya 5 hukuman sekaligus. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammida, siapa yang melakukan pembunuhan berencana, apalagi korbannya seorang yang beriman, 1 orang aja, perhatikan, fajazauhu jahannam, maka terancam dengan pidana ini 1, neraka jahannam, khalidan fiha, 2, kekal di dalamnya. Makanya kalau ada orang yang sengaja merencanakan pembunuhan, itu seperti orang yang sengaja pesan kapling di neraka. Hati-hati itu ya. Harusnya di lapas-lapas, di ketentuan-ketentuan ditulis tuh, sengaja membunuh, pesan kapling di neraka. Tuh, ya. Khusus orang beriman. Ya. Jadi kalau masih mengerjakan, dipertanyakan keimanannya. Wa ghadiballahu alaihi, 3, dimurkai oleh Allah. Wa la'anahu, 4, dilaknat oleh Allah. Dan kelima, wa a'adda lahu 'adzaban 'azima, dijanjikan siksa yang begitu dahsyat. Masuk neraka jahanam aja udah dahsyat. Ini sudah masuk jahanam, kekal di dalamnya, dimurkai, dilaknat, digandakan siksanya. Itu mesti hati-hati. Mesti hati-hati. Nah, bila pun ada yang terjebak di dalamnya karena berbagai macam hal, Allah berikan jalan untuk bertobat. Taubat ini mesti diambil. Selalu ada peluang untuk kembali kepada kebaikan. Tapi bukan berarti sengaja dilakukan mengejar taubat. Kan ada taubat ini. Tidak. Justru yang seperti itu yang direncanakan untuk mendapatkan hal yang berikutnya, itu justru menambah dosa di dalamnya. Ya. Allah kan Maha Pengampun. Minum aja dulu, ntar minta ampun, kan? Nah, dosa yang sengaja diniatkan dengan rencana seperti itu justru menambah dosa. Bukan mendatangkan hidayah, tapi menutup peluang untuk mendekat kepada Allah. Jaga dengan baik. Orang yang terjerumus bisa mendapatkan bagian taubat jika ia dengan kesadaran kembali kepada Allah, tapi jangan jadikan itu sebagai bekal untuk berbuat maksiat. Imam Sufyan Ats-Tsauri kedatangan 2 orang mengadu dalam majlis seperti ini. Perhatikan firasatnya orang beriman. Di ulama itu kalau tingkatannya sudah tinggi itu luar biasa firasatnya. Dan ada bukunya. Ibnul Qayyim Al-Jauziyah itu punya kitab tentang firasat. Itu ada ilmunya. Ya. Satu datang, dia bertanya, halil qatili min taubah, apakah seorang pembunuh itu masih punya kesempatan bertobat? Kata beliau, la, atau kama qala, enggak ada tobat bagi pembunuh. Orang ini ketus langsung pergi lagi. Setelah itu datang beberapa saat kemudian yang kedua, bertanya dengan pertanyaan yang sama. Halil qatili min taubah, apakah seorang pembunuh itu masih bisa bertobat? Jawabannya apa? Ini cukup menarik. Naam, ya, ada taubat untuk seorang pembunuh. Wala taqnat min rahmatillah, dan jangan kau berputus asa dari rahmat Allah. Ya. Pulang orang ini, fantalaqa, dia pergi, maka orang-orang keheranan. Ya Syekh, katanya, mengapa Anda memberikan jawaban yang berbeda pada 2 orang yang bertanya dengan pertanyaan yang sama? Apa kata beliau? Yang pertama itu datang dengan ekspresi kemarahan yang ia tahan. Tangannya menggenggam seolah-olah akan menghunus pedang, sorot matanya memancarkan kemarahan yang seakan tidak tertahan.
aku menduga dia akan melakukan satu kesalahan besar dan dia rencanakan itu sehingga aku cegah ia sebelum ia melakukannya. Sedangkan yang kedua, ia bertanya dalam keadaan raut muka yang penuh dengan penyesalan. Gesturnya menunjukkan seakan-akan ia lemah, lesu, seakan putus harapan, dan meminta satu jawaban yang memberikan ia kekuatan untuk kembali pada jalan kebenaran. Maka aku menduga ia telah melakukan satu kesalahan dan ia ingin kembali menjadi orang yang baik dalam pandangan Allah. Maka diberikanlah jawaban yang sesuai dengan kebutuhannya. Ulama dulu begitu. Makanya kalau ada pertanyaan penting yang spesifik, jangan di WA. Karena nggak kelihatan ekspresinya. Ya, jelas ya? Kecuali yang umum-umum. Nah, untuk itulah penting kita belajar bagaimana menemukan ulama yang seperti itu. Bagaimana cara bertanya yang baik, yang penuh dengan adab sehingga mendapatkan ilmu yang mulia. Maka disitulah posisi kitab Adabul Alim wal Muta'alim akan menuntun kita dan mempelajari bagaimana menemukan keindahan-keindahan dalam proses belajar, menemukan ulama-ulama yang benar, dan menikmati pembelajaran kita sehingga memberikan tambahan iman, ilmu, dan ketenangan dalam kehidupan. Inilah pengantar kajian kita, dan kita akan masuk pada pembahasan masih dalam keutamaan ilmu, ahli ilmu, dan orang yang menuntut ilmu, yang sudah ada kitab atau kopiannya di halaman 17. Saya yakin tidak ada ya. Karena yang kemarin berlaku setahun ya, ini tahun yang baru ya. Insya Allah nanti Ustaz diingatkan ya, kita copy kembali. Bagi yang masih, saya kira masih ada itu. Ya, saya copy sampai durasi yang tidak terbatas itu. Ya, dibantu dari Al-Azhar kemarin. Tidak terbatas itu maksudnya tidak terbatas dalam pembahasannya. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo kita simak sama-sama. Yang tadi muqaddimah ya, sekarang kita mulai nih. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala. Biasakan kalau ngaji kitab, sandarkan dulu pada penulisnya. Ya. Qala al-muallifu, penulis atau pengarang kitab menyampaikan, rahimahullahu ta'ala, semoga Allah menambahkan rahmat kepadanya. Kalau yang menulis itu ulama, orang saleh, yang kita ketahui baiknya, permohonannya rahmat dan cahaya. Ya, rahimahullah itu Allah tambahkan rahmat kepadanya. Ya Allah tambahkan cahaya kepadanya. Jelas ya? Ya, itu adabnya. Walaupun standarnya Allahumma gfir lahu, sah-sah saja. Tapi kan kita lebih jelek, lebih banyak salahnya dibandingkan yang didoakan. Makanya kadang-kadang kami santri-santri itu malu kalau harus mendoakan guru-guru kita, Allahumma gfir lahu, ya Allah ampuni dia. Kamu siapa? Dosa kita masih banyak, kau minta ampunkan untuk orang yang lebih soleh gitu ya. Itu adab saja walaupun tidak dilarang. Karena itu ulama kita menunjukkan akan lebih elok secara adab itu memohonkan tambahan rahmat. Karena rahmat itu kalau sudah dimintakan mencakup 3 bagian. Satu, ampunan tanpa batas. Itu di Quran surah 39 ayat 53. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Ya Muhammad SAW, viralkan kepada semua hambaku yang merasa berbuat banyak dosa, jangan putus asa dari rahmat Allah. Ketika seorang hamba mendapatkan rahmat Allah, terusan ayatnya, innallaha yaghfirudz dzunuba jami'a. Ketika engkau mendapatkan rahmatku, kata Allah, aku ampuni semua dosa-dosa yang pernah engkau kerjakan dalam hidupmu, tak peduli berapapun jumlahnya. Kedua, rahmat itu semua solusi dari seluruh kegelisahan yang dirasakan dalam hidup. Takut itu macam motifnya beragam. Ya, motifnya beragam. Takut berkurang harta. Ya. Takut lapar. Takut nggak ada sarapan habis kajian. Ya. Nanti ada ayatnya takut lapar tuh. Ya. Nah, takut apa lagi? Sakit. Khawatir nanti hasil kerja keras diambil orang. Ya, ada yang wafat. Itu di Al-Baqarah ayat 155. Wala nabluwannakum bisyai'im minal khauf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus wath thamarat. Khusus wath thamarat itu diterjemahkan diartikan buah-buahan. Saya agak kurang setuju itu. Ya. Kalau buah-buahan berarti yang diuji tukang buah saja. Tukang sayur tidak. Hah? Tukang baju tidak ya.
Samarat di situ mengartikannya pakai kinayah di balaghah. Anda kalau nanam pohon, ya, benihnya dulu kan, benihnya dirawat, tumbuh ke atas sampai berbuah, kan ada masa ya sampai dia berbuah. Begitu mau berbuah dipanen besoknya, mau panen mangga besok, malamnya diambil orang. Anda yang kerja keras nyusun proposal, bikin studi, begitu tender, proyek yang harusnya punya Anda diambil orang. Itulah wassamarat artinya. Kadang-kadang ada hasil kerja keras kita, begitu akan dieksekusi ke orang yang ambil. Itu diantara bentuk ujian. Wabasyiris sabirin, berikan kabar gembira pada orang yang sabar dalam situasi itu. Alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Cara sabar itu simpulkan saja, bukan diam menerima, bukan. Simpulkan sambil menyusun aksi, kata Allah. Apa kesimpulannya? Kan semua Allah yang atur, ya Allah. Ini semua punya Engkau. Hamba hanya ikhtiar. Engkau perintahkan, hamba jalani. Engkau minta, hamba ikhtiar, hamba ikhtiar. Engkau tetapkan hasil yang ini bukan milik hamba, itu punya Engkau. Engkau yang punya, ya Allah. Semua berasal darimu. Tapi Engkau pasti merencanakan yang terbaik untukku. Orang yang bisa melahirkan kesimpulan seperti itu saat dia diuji, maka lihat ayat 157-nya. Ulaika alaihim salawatum mir rabbihim wa rahmah. Wa ulaika humul muhtadun. Orang-orang itu dipuji oleh Allah, salawatum mir rabbihim, dipuji. Orang yang lain meratap-ratap, hamba ini bertawakal kepada aku. Orang yang lain bahkan ada yang mencela aku, ya Allah kenapa begini, ya Allah kenapa mesti saya? Yang ini menerima dengan kesabarannya, aku berikan rahmatku kepadanya. Ketika rahmat itu turun, maka rizki berlimpah turun kepadanya.